Besar dari semua yang kita punya. Nikmat terbesar yang kita punya ialah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari hadirin sekalian, kita panjatkan rasa syukur sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tuntaslah sudah kewajiban kita dalam menunaikan ibadah puasa, dan atas curahan kasih sayangnya pula hari ini kita semua masih diberikan hidup juga kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Fitri di tempat yang mulia ini. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita dan kekasih kehidupan kita, pembimbing umat manusia dan sebaik-baiknya manusia, imamnya para nabi yang namanya disandingkan dengan nama Tuhan kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Tanpa kehadirannya, segala nikmat yang kita terima tidak akan pernah tercurah. Dan tanpa tuntunan ajarannya, kita semua pasti sudah hidup dalam kehidupan yang kacau dan antah-berantah. Nabi Muhammad SAW adalah pelita kehidupan kita. Setiap jengkal kesolehan yang kita lakukan, setiap jengkal ibadah yang kita tunaikan, itu tidak lepas dari tuntunan yang telah beliau ajarkan. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama imam kita. Dan semoga kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengakui kita sebagai bagian dari umatnya. Karena menjadi bagian dari umat Nabi adalah nikmat Tuhan yang benar-benar patut untuk kita syukuri. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Ramadan telah berlalu. Dan pada hari ini lembaran hidup kita pun akan memasuki lembaran yang baru. Meski kita sadar bahwa ibadah kita penuh dengan keterbatasan, tentu tidak ada salahnya jika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia telah mengampuni semua dosa-dosa kita, juga melipat gandakan pahala ibadah kita. Kendati ibadah kita masih memiliki kekurangan dari berbagai sisinya. Mudah-mudahan pada hari ini kita benar-benar terlahir kembali layaknya seorang bayi yang merdeka dan bersih dari dosa-dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin, baik dosa kecil apalagi dosa-dosa yang besar. Di bulan puasa kita disuguhkan dengan pelipat gandaan ganjaran. Dan pada hari ini kita semua bersukacita dengan datangnya hari yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Namun yang penting untuk kita jadikan sebagai pertanyaan bersama ialah, apakah kita sudah benar-benar memperoleh kemenangan? Apakah bulan Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Kalaulah hari ini kita sebut sebagai hari kemenangan, kemenangan apakah yang sesungguhnya kita maksudkan itu? Apakah kita dikatakan menang hanya karena kita menampilkan kebaruan dari busana kita? Apakah kita menang hanya karena kita sudah berhasil menahan lapar dan haus selama kita menunaikan ibadah puasa? Apakah kita dikatakan menang semata-mata karena kita sudah mendapatkan keberlimpahan pahala? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa dalam bulan puasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amalan kebaikan kita. Boleh jadi kita menduga bahwa kita semua telah meraih kemenangan dengan semua keberlimpahan pahala yang kita dapatkan itu. Di satu sisi mungkin itu benar, bahwa pahala, mendapatkan keberlimpahan pahala dari Tuhan bisa kita maknai sebagai salah satu macam kemenangan. Tetapi pertanyaan yang tidak kalah penting untuk kita ajukan ialah, apa hasil nyata dari amalan-amalan saleh yang telah kita tunaikan itu?
takbir-takbir yang kita lantunkan dalam sholat benar-benar menyadarkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah rasa haus dan lapar yang kita tahan telah mampu menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mudah empati terhadap sesama manusia lainnya? Apakah lantunan kitab suci Al-Quran yang kita dengungkan benar-benar sudah mampu mempertebal keimanan kita kepada Tuhan kita? Apakah ratusan rakaat sholat tarawih yang kita tunaikan benar-benar sudah mendidik kita tentang bagaimana seharusnya kita menjadi hamba dan menjadi seorang manusia? Apakah sholat-sholat itu berdampak dalam kehidupan sosial kita? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan selama puasa itu benar-benar bisa memperbaiki kehidupan kita? Atau jangan-jangan kebaikan-kebaikan itu hanya bertahan dan berlangsung ketika kita puasa saja? Tentu tidak ada yang lebih tahu tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut kecuali diri kita sendiri. Kitalah yang lebih tahu sejauh mana kualitas ibadah kita. Kitalah yang lebih tahu sejauh mana ibadah-ibadah itu mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan kita yang nyata. Yang jelas, penting kiranya kita membangun satu kesadaran bahwa bagus tidaknya suatu ibadah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ganjaran dan pahala, tetapi yang lebih penting dari itu ialah sejauh mana ibadah-ibadah itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita seraya membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah suatu ibadah diwajibkan dalam Islam kecuali di baliknya ada pesan untuk memperbaiki moral, memperbaiki akhlak, pesan untuk memperbaiki kualitas hidup. Agama mewajibkan kita berpuasa antara lain demi mendidik dan melatih hawa nafsu kita. Karena tanpa hawa nafsu yang terdidik, kita akan terjatuh dalam kesengsaraan, sebagaimana kita juga akan sulit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betapa banyak orang yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada hakikatnya dia adalah hamba bagi hawa nafsunya. Jika setelah berpuasa kita masih menuruti kemauan nafsu kita dan tidak mengindahkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh ajaran agama, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli baik, tidak peduli buruk, maka sesungguhnya kita belum termasuk orang-orang yang meraih kemenangan itu. Boleh jadi kita banyak menunaikan ibadah dan ketaatan, tapi banyaknya ibadah bukanlah ukuran utama dalam memastikan apakah kita memperoleh kemenangan ataukah kita tenggelam dalam kerugian. Ibadah yang kita tunaikan selama berpuasa hanya bisa mengantarkan kita pada kemenangan yang sesungguhnya apabila dia mampu meningkatkan kualitas hidup kita, juga mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibadah itu mampu mendorong kita untuk menjadi manusia yang taat, maka kita telah memperoleh kemenangan. Tetapi jika setelah ibadah itu tertuntaskan, lantas kita menyepelekan perbuatan maksiat, maka sungguh kita telah menelan kerugian yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh, kata Al-Quran, dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam pandangan agama kita adalah kemenangan yang sesungguhnya.
Dan ibadah-ibadah yang kita tunaikan selama berpuasa mestinya mampu meningkatkan ketaatan itu. Di dunia ini kita ditakdirkan hidup sebagai hamba, dan tidaklah kita menjadi hamba yang sesungguhnya kecuali jika kita berupaya untuk taat akan tuntunan yang berasal dari Tuhan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil 'alil qadri 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, menuntaskan puasa adalah kemenangan dan meraih keberlimpahan pahala juga merupakan suatu pencapaian yang besar. Namun, kemenangan yang sesungguhnya menurut pandangan agama adalah kemenangan terhadap diri kita sendiri. Karena itulah yang dapat membuat kita taat pada Tuhan kita dan tuntunan yang diajarkan oleh para kekasihnya yang mulia. Kemenangan sesungguhnya dalam berpuasa hanya bisa kita capai ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dengan tidak menuruti kemauan-kemauannya yang bertentangan dengan tuntunan agama. Hawa nafsu bisa menjadi sebab kenikmatan, tapi pada saat yang sama dia juga bisa menjadi sebab kesengsaraan. Jika kita tidak mau menundukkan hawa nafsu kita pada tuntunan agama, maka sesungguhnya kita telah gagal, karena kita akan terhalang dari Tuhan kita. Tetapi jika kita mampu mengendalikannya dan membuatnya tunduk pada tuntunan agama dalam batas kemampuan kita, maka kita patut berbahagia. Karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dengan hawa nafsu yang terkendali, kita bisa meningkatkan ketaatan kita. Dan apabila ketaatan itu meningkat, maka sungguh kita telah memperoleh kemenangan yang nyata, baik di dunia maupun di alam akhirat. Semoga hari ini benar-benar menjadi saksi akan kemenangan kita. Dan semoga hari ini kita berharap kepada Allah, semoga hari ini menjadi lembaran baru bagi kita untuk menjemput kehidupan yang lebih baik pada masa-masa selanjutnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka illa qadaytaha wa yassirtaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man tuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muyassir kulla 'asir yassir 'alaina kulla 'asir
فإن تيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.